Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati Ibu Luli Zahrotul Lutfiah selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra dengan NPM 23103100095, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Insan Budi Utomo, Angkatan 2023, kelas A. Di sini saya akan mereview PPT fonologi yang telah teman-teman buat. Baik, langsung saja dari kelompok yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian fonetik. Sebelum kita mencari apa itu fonetik, kita harus mengetahui dulu apa itu fonologi. Fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Itu menurut Keraf. Sedangkan menurut Saer, fonologi ialah mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dan fonetik menurut Abdul Chaer adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi dapat membedakan makna atau tidak. Selanjutnya, elemen-elemen fonetik itu ada 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik audiotoris. Yang selanjutnya adalah materi kajian fonologi dari kelompok 2. Unsur utama bahasa. Unsur utama bahasa terdiri atas 2 unsur, yakni unsur segmental dan unsur suprasegmental. Bunyi dalam bahasa. Sama seperti unsur utama bahasa, bunyi bahasa dibagi menjadi 2, yaitu segmental dan suprasegmental. Dalam bunyi segmental terdapat 2 unsur, yaitu vokoid dan kontoid. Dalam bunyi suprasegmental terdapat 4 unsur, yaitu panjang atau kuantitas, nada atau pitch, tekanan atau stres, jeda atau persendian. Manfaat kajian fonologi: menganalisis perbedaan sistem fonologi antar bahasa. Hal ini berguna untuk tujuan tipologi linguistik dan pembelajaran bahasa asing. Penjelasan: pengembangan teknologi sintesis dan pengenalan suara yang memanfaatkan pengetahuan fonologi serta penerapan dalam berbagai bidang terkait. Oleh karena itu, fonologi penting untuk terus diteliti dan dikembangkan. Kesimpulan dari kajian fonologi: kajian fonologi memberikan manfaat besar dalam memahami sistem bunyi bahasa serta penerapan dalam berbagai bidang terkait. Oleh karena itu, fonologi penting untuk terus diteliti dan dikembangkan. Yang selanjutnya membahas tentang cabang ilmu fonologi oleh kelompok 3. Definisi bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan dalam proses pengucapan bahasa. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan adalah speech sound dan podness. Tetapi dalam bahasa Indonesia keduanya disebut dengan bunyi bahasa. Kualifikasi bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan dalam alat ucap dan melibatkan pergerakan lidah dan bentuk mulut, namun tidak melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Yang kedua, bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada sebagian alat bicara, melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Yang ketiga adalah bunyi semivokal, adalah bunyi yang hampir seperti konsonan tetapi belum membentuk konsonan murni seperti bunyi W dan Y.
Dan yang keempat adalah bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental dalam unsur-unsur yang mempengaruhi intonasi tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi dalam ujaran. Ini memainkan peran penting dalam membedakan jenis kalimat. Sumber bunyi bahasa adalah elemen-elemen yang digunakan dalam produksi suara bahasa yang terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama, fonem adalah unit terkecil dari bunyi yang dapat membedakan makna dalam bahasa. Yang kedua, morfem adalah unit terkecil dari makna dalam bahasa. Ini bisa berupa kata-kata atau bagian-bagian kata. Yang ketiga, suku kata adalah unit dalam bahasa yang terdiri dari satu lebih atau lebih. 4. Kata adalah unit makna yang lebih besar dalam bahasa. Kata-kata terdiri dari satu atau lebih suku kata. Dan yang terakhir adalah frasa. Adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna yang lebih besar. Bunyi berdasarkan jalan keluar arus udara. Yang pertama, nasal merupakan yang dihasilkan dengan mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Yang kedua, oral. Oral merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutup felix pada dinding faring. Suara yang dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui rongga mulut selama artikulasi. Bunyi berdasarkan ada tidaknya ketegangan pada arus udara. Yang pertama, vortis. Vortis atau bunyi keras merupakan bunyi bahasa yang pada waktu diartikulatoriskan disertai dengan tegangan kuat arus. Misalnya bunyi S, K, dan T. Yang kedua, lentis. Lentis atau bunyi lunak merupakan bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai dengan tegangan kuat arus. Misalnya bunyi D, G, dan Z. Bunyi berdasarkan perwujudannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bunyi tunggal. Merupakan bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua, bunyi rangkap, merupakan dua bunyi yang dilambangkan dengan dua huruf atau lebih. Dan yang terakhir, bunyi berdasarkan arus udara. Bunyi agresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi ingresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya, materi ruang lingkup fonologi oleh kelompok 4. Jadi ruang lingkup fonologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fonetik, yang kedua fonemik. Fonetik adalah proses mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembeda makna. Sedangkan fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Fonetik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, yang ketiga fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris. Artikulatoris atau artikulasi dalam ilmu kedokteran merupakan suatu gerakan yang dihasilkan oleh suatu sendi. Dalam definisi lanjut, fonetik artikulatoris atau fonetik organis biasa juga disebut fonetik fisiologis. Fokus pada kajian tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Pada beberapa literatur menyebutkan bahwa alat ucap juga terdapat organ lain yang masih berhubungan dengan proses menghasilkan bunyi.
Fonetik artikulatoris menurut Marsono. Alat ucap terdiri dari 28. Yang pertama paru-paru, yang kedua batang tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan, yang keempat pita-pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam trikoid, yang ketujuh aritenoid, yang kedelapan dinding rongga tenggorokan, yang kesembilan epiglotis, yang kesepuluh akar lidah, yang ke-11 pangkal lidah, yang ke-12 tengah lidah, yang ke-13 daun lidah, yang ke-14 ujung lidah, yang ke-15 anak teka, yang ke-16 langit-langit lunak, yang ke-17 langit-langit keras, yang ke-18 gusi dalam, yang ke-19 gusi belakang, yang ke-20 ceruk gigi, yang ke-21 lengkung kaki gigi, yang ke-22 gigi atas sampai dental, yang ke-23 gigi bawah sampai dental, yang ke-24 bibir atas sampai labial, yang ke-25 bibir bawah sampai labial, yang ke-26 mulut, yang ke-27 rongga mulut, dan yang terakhir rongga hidung. Jadi fonetik artikulatorius adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat suara. Bunyi yang terdengar dipengaruhi oleh tekanan udara yang dihasilkan dari paru-paru, berjalan melalui pharynx atau larynx, melewati pita suara ibarat trompet, dan lidah, gigi, bibir, serta gusi yang berfungsi sebagai alat tekanan pada trompet menghasilkan bunyi. Yang selanjutnya fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi tersebut dianalisis frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Fonetik jenis ini banyak berhubungan dengan fisika. Bunyi yang keluar lewat mulut bergetar dan mengalir melalui udara. Contoh dari fonetik akustik, misalnya apabila memetik alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Fonetik auditoris mengarahkan kajiannya pada persoalan bagaimana manusia menentukan pilihan bunyi-bunyi yang diterima alat pendengarannya, atau bagaimana seorang pendengar menanggapi bunyi-bunyi yang diterimanya yang perlu diproses sebagai bunyi-bunyi bahasa bermakna. Fonetik auditoris juga memiliki arti kajian terhadap respon sistem pendengaran terhadap rangsangan gelombang bunyi yang diterima oleh telinga. Nah, mungkin ini adalah gambaran dari fonetik-fonetik tadi, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan materi selanjutnya adalah fonetik artikulator yang dibuat oleh kelompok 5. Pengertian fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris juga dikenal dengan sebutan fonetik organis atau fisiologis. Jenis fonetik ini mempelajari mengenai mekanisme atau alat ucap artikulator manusia memproduksi atau menghasilkan bunyi bahasa. Dan ini adalah gambaran atau penjelasan 25 organ alat ucap manusia. Tadi di materi sebelumnya sudah dijelaskan. Dan yang selanjutnya bunyi-bunyi alat ucap. Yang pertama laminopalantal, yang kedua bilabial, yang ketiga laringan, yang keempat alveolar, yang kelima velar, dan yang keenam dorsal, yang ketujuh medial, yang kedelapan laminal, dan yang terakhir apikal. Proses fonasi.
yaitu suatu proses di mana pita suara di tenggorokan menghasilkan bunyi dengan atau tanpa suara. Misalnya konsonan H dan K dihasilkan tanpa getaran pita suara, karena itu disebut bunyi tanpa suara. Sedangkan bunyi vokal A, I, U, E, O dihasilkan dengan getaran pita suara, maka disebut bunyi bersuara. Dan yang terakhir adalah klasifikasi bunyi. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya hambatan vokal, konsonan, semi vokal. 2. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara, yaitu nasa dan aral. Yang ketiga berdasarkan getaran pita suara. Yang keempat berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara, vortis, lentis. 5. Berdasarkan mananya bunyi diucapkan, yaitu panjang dan pendek. Yang keenam berdasarkan derajat kenyaringannya, yaitu bunyi nyaring dan tidak. Yang ketujuh berdasarkan perwujudannya, bunyi tunggal, bunyi rangkap. Yang kedelapan berdasarkan arus udara, agresif, ingresif. Yang kesembilan berdasarkan segmentasinya, segmental, suprasegmental. Dan yang ke-10 berdasarkan keasliannya. Dan itu tadi kegiatan review PPT fonologi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.